Mitra Bestari juga kan nggak mungkin, ya kan? Nah gitu. Jadi pokoknya jangan sampai di kemudian hari ada istilah jeruk makan apa, jeruk minum jeruk gitu, gitu. Nah, jadi judul-judulnya aja disampaikan. Cuma kita juga sembari mana kita periksa mana memang yang itu pas untuk jurnal kita, seperti tadi yang punya Mustalahuddin itu memang kalau nggak salah itu udah pernah disampaikan dan itu sudah dikomunikasikan supaya dikirim ke jurnal Suhuf, gitu. Karena itu tafsir banget kan, gitu kan? Betul. Gitu. Nah, itu. Terus kalau yang untuk kayak tadi cek tadi itu sebenarnya banyak yang harus dibiayai, termasuk Pak Mulyawan juga dan teman-teman yang kerjanya ekstra. Kalau saya sih dulu jadi pakainya caranya begini, karena kan ada beberapa yang tidak manusiawi gitu ya pembiayaannya di jurnal Pak Kapus itu. mau masuk nih, Pak Kapus. Ada Pak Kapus. Iya. Ya, nunggu Pak Kapus masuk lah. Ya. Yang apa namanya? Ya, jadi itu nanti bisa diupayakan dari anggaran penerbitan, pencetakan, ya kan? Itu kalau nggak salah pencetakannya harganya kan sekitar 80.000 apa 90.000 gitu ya? 90. 90. Itu kan nggak habis semua, ya kan? Ya. Nah, nanti kan kita ada proses tawar di percetakannya. Cuma itu nanti kita sampaikan ke percetakannya bahwa kita punya pagunya sekian. Di angka 90.000 itu nanti di tawar-tawarnya mungkin menjadi 85.000 gitu kan. Nah, jatuhnya per item. Ke sana. Tapi Ke sana. Pak Kapus sudah. Udah bisa Pak Kapus. Udah keluar gambarnya Pak Kapus? Belum. Udah kelihatan. Assalamualaikum. Salam, Pak. Assalamualaikum Pak Kapus. Bagus. Lanjut aja. Salam. Saya lagi di mobil ini. Oh iya Pak. Oh, gambarnya nggak kelihatan tapi nih. Begitu ya? Bentar dulu. Iya. Masuk nggak? Iya. Belum Pak. Jangan-jangan kelihatan mobilnya. Pak Yunani saya lihat. Oh, cakep. Saya enggak ya? Saya kelihatan gambar saya. Pak Kapus. Ya. Mohon maaf saya pakai kaos. Nggak apa-apa. Sama juga sama-sama nih. Ya silakan Pak. Isunya apa? Ya Pak Mulyawan. Iya. Sampaikan. Ini Pak. Ya Bang Mul, silakan Bang Mul. Iya Pak. Berdasarkan hasil pengamatan saya dengan Bu Mahmudah, jadi untuk artikel-artikel yang sudah masuk itu yang tadi saya WA Pak, ininya apa, listnya. Ya. Nanti kita tadi kan Bapak minta buat untuk dibaca Pak ya. Nanti kita akan downloadkan atau mau di print out semua, nanti kita akan coba print out dulu Pak. Tapi filenya nanti kita akan kirim ke Bapak. Filenya aja sama baca, filenya kan nggak usah di print out. Oh iya, siap. Berarti filenya nanti kita kirim ke Bapak. Karena kan buat kepentingan jurnal hanya 10 Pak. Hanya 10 artikel. Kenapa? Untuk kepentingan jurnal yang nanti buat cetak 10 artikel ya untuk Iya, 10 Pak. 10. Nah, jadi kita mungkin coba sortir yang 10 itu yang mana, termasuk mungkin ada masukan dari Pak Kapus mau yang mana saja, mungkin itu juga jadi bahan pertimbangan Pak. Sekarang nggak ada tema ya sekarang? Nah, nanti juga bisa dikelompokkan menjadi tema sih Pak. Tapi memang karena ini kan sudah pada lama Pak, ini masuknya dari mulai bulan berapa ya? Bulan 11, bulan 4 juga ini. Jadi ini dari tahun yang lalu gitu Pak.
Oh ya ya ya. Sampai dengan terakhir kemarin ada yang ngirim sampai tanggal 31 bulan 3. Nah, gitu. Oke. Ya, Pak. Hmm. Jadi prinsipnya mungkin bisa Nanti saya dikelompokkan baca ya, begitu. Siap, Pak. secara Oke. pelan-pelan. Ya. Ini Pak Kabin juga belum bisa masuk nih, Pak. Katanya ada kendala teknis. Ah, Pak Kabin mau kemudian diganti HP-nya juga kali ya. pakai tab katanya dia, Pak. Iya. Kuotanya yang 10.000 kali, Pak. Iya. Oke, Pak. Apalagi isunya tadi kok Pak Yunani mengusulkan apa tadi? Itu terkait dengan plagiarisme, Pak, checker. Kenapa? Berkaitan dengan ini, Pak, di RKL kan tidak terdapat komponen cek plagiarisme, Pak. Kalau misalkan kita mau cek plagiarisme menggunakan Turnitin itu kan biaya lagi gitu, Pak. Untuk melihat. Itu kan bisa di sekretariat. Di sekretariat, Pak? Ya, saya udah minta sama sekretaris. Oh iya. Coba dikontak Mbak itu, siapa lagi Mbak? Ke siapa tuh, Pak? Mbak itu yang satu siapa? Nanti saya kirim nomornya. Oh iya. Siapa? Ya. Itu nanti dikoordinasikan, nanti sekretaris kalau komponen kita di dalam RKKL tidak ada, itu di sana aja minta sekretariat aja. Oke. Siap. Itu biayanya berapa? 2 juta ya? Kalau Turnitin. untuk itu saya belum ngitung tuh, Pak. Satunya berapa gitu kalau misalkan ngitung. Mungkin Pak Yunani pernah ada pengalaman, Pak, cek Turnitin berapa, Pak? Iya. Seringan gratisan. Yang gratisan. Itu penting itu. Iya. Itu penting. Tuh. Bu Mahmudah mungkin pernah punya pengalaman cek Turnitin ya, berapa? Mahmudah silakan. Ada itu di sini. Pak, kalau cek plagiarisme yang gratisan kalau Turnitin itu kan agak di kampus. Ada pengalaman nggak, Bu Mahmudah? Kalau untuk plagiarisme pengalamannya masih di kampus aja sih, Pak. Ya 22% di atas 22% plagiarismenya dia nggak diterima. Ya benar, itu aturannya begitu menurut undang-undang hak cipta itu. Pulang atau gimana? Tapi maksudnya yang ditanyakan Pak Mulyawan dengan Pak Anu itu, Pak Yunani adalah cek plagiarismenya, alatnya, toolsnya. Iya, toolnya. Programnya. Yang pesan aja, tadi Pak. Mbak Mahmudah itu mestinya regulasinya, iya. Sini. Di grup jurnal lektur itu sebenarnya yang sekarang itu kita mau melaporkan seperti yang tadi Mulyawan bilang. Jadi ada sekitar 39 naskah yang sudah diinventarisir sesuai dengan jurnal lektur keagamaan. Nah, dari 39 naskah ini kami akan distribusikan ke beberapa section editor. Itu berapa naskah masuk? 39 naskah 39. Yang masuk, Pak. 29? 39, ya. Mbak. Oh, bagus itu. Iya. 39 naskah itu yang masuk itu ada dari tahun 2019, kemudian 2020. Nah, kemarin kita kasih untuk edisi pertama naskah jurnal lektur keagamaan di tanggal 31 Maret. Jadi tanggal 31 Maret setelah misalnya ada yang submit di bulan April akan masuk ke edisi kedua. Untuk edisi pertama itu ada Mbak Mahmudah, itu ada notisi nggak kepada yang memasukkan jurnal bahwa artikelnya sudah diterima oleh redaksi kita? Sudah, biasanya ada notifikasi, cuma otomatis otomatis langsung ada, ya? Pak. Iya. Iya, langsung diberitahu. Tapi beberapa penulis yang tidak mencantumkan naskah artikelnya, jadi kita lewatkan terlebih dahulu mengeksekusi
Notisinya itu bunyinya, Ya. terima kasih kepada saudara yang telah memberi kepercayaan kepada jurnal lektur. Ini artikel Anda sedang kami lakukan review. Itu kalau nggak salah, halo, Ya. Pak Kapus. Itu Ya. kalau nggak salah nanti ada di proses sirkulasi oleh editor kepada para mitra bestari gitu. Ya, Ketika di betul. proses itu kan ada seperti amplop, kemudian itu dikirim, nah itu ada prosesnya itu gitu. Ya, Nanti ya. endingnya Oke. juga ada. Ya, intinya Ya. orang itu tahu bahwa artikelnya kita sudah terima, sudah masuk di redaksi, sedang direview Iya. intinya. Ya. Iya, iya. Terus ini, mohon maaf, artikel-artikel yang nanti mau dikirim ke Pak Kapus, mohon maaf ya Pak Kapus. Ya. Itu harus di-blind-kan juga. Ya. Di-blind ya. Ya, Ya. jangan ada nama penulisnya ya. Iya. Oh iya. Jangan lupa. Ya, benar. Takutnya sudah diterima terus belum di-blind-kan dikirim ke Pak Kapus. Ya, oke, benar. Ya. Setuju. Ya. Ya, saya melanjut yang tadi itu ya. Ya, silakan. Ada beberapa yang misalnya yang tidak diakomodir dalam RKKL, termasuk teman-teman yang kerja ekstra juga nih Pak Kapus. Jadi kan nanti pas proses penerbitannya itu percetakannya, nah itu kan bisa tuh ada proses tawar lah dengan percetakannya gitu. Meskipun nanti ketika dihitungnya itu per itemnya ya disesuaikan dengan pagunya gitu. Karena kan angka yang ditawar di percetakan dengan kita kan agak berbeda, harus ditinggikan juga karena terkait dengan pembayaran pajak. Nah, ketika kita minta untuk pembayaran pajak itu ada juga yang lainnya juga begitu untuk penghitungan pajak, karena yang menghitung pajaknya kan dari pihak percetakan, biasanya begitu Pak Kapus. Oke. Nah, nanti kalau memang ada sisa, itu bisa dibelikan itu yang untuk apa itu tadi itu Turnitin. ya begitu. Itu. Ya, itu teknis lah itu. Keluar. Ya, teknis betul. Silakan aja. Sepanjang tidak merugikan ya. Ya, siap. Oke. Apalagi yang krusial menarik juga tuh. Saya senang karena 39 artikel ya. Iya. Artinya itu berarti seleksinya bagus. Oh iya Pak, saya ada penambahan ini juga minta izin juga. Jadi ada penambahan section editor dari luar Puslitbang Lektur. Ini juga terkait dengan akreditasi jurnal. Jadi ada seharusnya beberapa editor itu dari lembaga lain. Nah, saya memasukkan ada 2 orang dari Balai Litbang Agama Semarang itu Mas Agus Suwanto, kemudian dari Balai Litbang Agama Jakarta Muhammad Tarobin. Sebenarnya konfirmasi juga ke Balai Litbang Agama Makassar, cuma belum ada tanggapan. Jadi karena ini terdesak harus dicek daya selipungnya, kemudian tipografinya serta cek plagiarisnya. Makanya saya hanya 10 section editor di sheet kedua ya Pak. Ya. Itu ada beberapa misalnya Pak Mulyan dapat jatah cek gaya selipung jurnal disesuaikan dengan jurnal lektur, kemudian cek tipografi dan plagiarisme itu ada sekitar 6 naskah. Nah, itu ada kode-kodenya, nanti ini di-sharing oleh Kang Erlan. Kang Erlan
nanti yang men-sharing ke beberapa section editor ini Pak, sebelum kita distribusikan ke mitra besari. Jadi untuk mitra besari kita fokuskan kepada substansi isi jurnal lekturnya. Jadi terkait tata bahasa, kemudian gaya selingkung, kemudian tipografinya itu sudah selesai di section editor. Jadi mereka sudah rapih naskahnya, jadi mereka lebih fokus ke substansi apakah ini masuk atau tidak dalam skup jurnal keagamaan. Itu Pak. Ya. Bagus. Ya, Pak. Pokoknya bagaimana caranya melibatkan orang yang kira-kira bisa cocok dengan kita ya. Iya, Untuk menjaga kualitas artikel kita. Kualitas reviewer kita juga penting itu. Iya. Saya tambahan lagi untuk Pak Rusno dan Pak Indra di jurnal lektur ini. Tapi saya kasih karena dia masih baru, jadi hanya 2 artikel. Jadi mereka hanya cek gaya selingkung, tipografi, dan plagiarisme, jadi tidak terkait substansi. Ya, benar. Bagus. Ya. Rusno juga bagus tuh sebagai tenaga muda. Iya. Jadi sebenarnya saya maunya regenerasi Pak. Jadi nanti kalau misalnya saya atau Pak Mulyawan tidak lagi ada beberapa orang di dalam Java. Ya, siap. Ya. Bu Mahmuda mau jadi kapus. Bagus. Silakan. Oh, daftar ya? Iya. Cocok. Kirain Pak Kapus dilantik jadi dirjen ini. Saya dukung. Ya. Ada regenerasi. Tolong ada yang nyatat ya. Diskusi kita pagi ini ada yang nyatat ya apa-apa yang kita bicarakan, apa-apa yang kita putuskan ya. Tolong ya ada 1-2 itunya. Ini videonya juga direkam Pak Kapus. Ya, saya lagi mencari cara bagaimana bisa diskusi seperti ini diuangkan. Saya lagi diskusi dengan Mbak Nani, keuangan tuh. Tolong ya direkamnya, dokumentasinya bagus. Berarti bisa Pak Kapus. Ya. Berarti bisa RDK online dong. Itu dia, saya lagi nyari cara ini, lagi kita diskusikan. Benar. Ini kan outputnya sama ini ya, hanya prosesnya saja yang berbeda kan? Betul. Iya, betul. Ini pikirannya kan sama, ini outputnya bagus, tatap mukanya juga bisa kita tahu pikiran-pikiran yang berkembang, progresnya juga jalan, outputnya sama Pak. Cuma caranya ini yang berbeda, lebih ekonomis. Ya. Caranya cuma nambah kuota aja Pak. Apa? Caranya cuma nambah kuota. Ya benar. Nah ya benar. Kuota teman-teman itu harus dihitung juga itu. Iya. Kalau informasi terakhir gimana Pak Kapus untuk di kantor Pak? harus dihargai. Ya. Halo. Ya, halo Pak. Iya, halo. Yang ada orang nelpon. Ya. Oh, iya. Ya, jadi tolong dokumentasinya Pak dianu, kemudian keputusan-keputusan yang kita ambil tadi, pikiran-pikiran berkembang didokumentasi dengan bagus. Ya. Pak Kapus. Secara umum bagus ya, terima kasih banyak. Saya senang sekali melihat progres kawan-kawan yang Tuh, baru masuk Novita itu. saya kelihatan nggak nih? Pak Kapus belum kelihatan Pak. Gambarnya. Kayaknya tab Bapak harus diganti itu, Pak. Videonya masih. Nah, itu Pak, udah Pak. Nah, itu baru Oh, anak saya yang yang bermain. Saya lagi di depan mobil nih. Oh iya Pak. Lagi cari pisang Pontianak. Oh. Goreng. Iya Pak. Alhamdulillah. Ini masih Pisang Mbak pasir. Mas Mulyawan di rumah ya? Di rumah Pak. Di Sukabumi Di Pak. rumah mana? Di rumah kos-kosan di Sukabumi. Di Sukabumi Pak, kan di kos-kosan nggak bisa ke Jakarta Pak, dilarang ke Jakarta. Sekarang udah ada peraturannya Pak. Apa yang menarik di Sukabumi?
Maksud Pak Kapus mau nanya di rumah yang mana? Iya. Kemarin ada Kalau isu Pak ini, Yunan Pak. itu rumahnya di mana? Di Sukabumi. Rumah saya di Jakarta. Pak Yunan di Jakarta. Kemarin di mana? Ciledug ya? Oh, ini Halo, Assalamualaikum. Iya nih, saya Ciledug nih. Baru bisa ID-nya. Makasih, Ini Mbak sama Novi. ponakan. Oh, ada temennya. Lagi pada berjumpa. Alhamdulillah. Mbak Novi apa? Memberi saran apa? Ya, Pak. Memberi saran apa mengenai jurnal lektur kita? Ya, semoga juga bisa sesuai dengan waktu aja, Pak. Bisa apa? Kita Benar. kita bisa dapat porsi, Pak, teman-teman peneliti untuk apa? Menulis di jurnal lektur. Bagus, bagus. Siap. Iya, Pak. Di situ ada palang. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang hadirnya baru 5 orang, Pak. Ini sepertinya 40 menitnya mau habis nih, Pak. Mas jurnal lektur berapa periode gitu setahun sekali bagaimana gitu kalau misalkan yang pengirim penulis bisa menulis di jurnal lektur itu juga berlaku untuk peneliti lektur bahwa ketika ini ya sudah publish di jurnal lektur untuk tahun periode selanjutnya 2 tahun lah kita hentikan dulu. Ini agar kita lihat misalnya kita penulis-penulis yang masuk di jurnal lektur itu lebih bervariasi, jadi nggak hanya orang itu terus yang masuk di lektur. Itu juga kan bisa dilihat dalam untuk akreditasi bahwa kita lebih bervariasi penulis-penulis yang masuk dalam jurnal lektur. Nah, terkait peneliti-peneliti yang mau menulis, silahkan submit ke jurnal lektur keagamaan, tapi apakah dia masuk di dalam jurnal lektur itu tergantung dengan tulisannya dan dari mitra beli. Jadi nggak bisa sebutan dewan redaksi yang memutuskan misalnya orang dalam berapa persen atau apapun. Jadi ketika tulisan dia memang bagus dinilai oleh mitra besar itu bisa masuk dalam jurnal lektur keagamaan gitu, Pak. Jadi kalau kita mau masukkan monggo disubmit. Tapi untuk edisi ini kita kita cukupkan karena kemarin kita tanggal 31 Maret terakhir untuk submit untuk edisi pertama di jurnal keagamaan. Jadi kalau misalnya di bulan April dia submit, jadi untuk edisi kedua jurnal lektur keagamaan gitu kan, Novita? Iya, bagus sih. Dalam penelitian itu memang sesuai dengan apa arahan dari reviewer. Kita kan objektif penelitiannya ya. Cuma kemarin kan ada informasi dari Mahmuda. Kita kesempatannya kalau misalkan untuk mengirim teman-teman itu apakah tiap tahun, apakah 2 tahun sekali gitu kan, dan memberi peluang kepada teman-teman yang lain untuk bisa mengupload artikelnya untuk bisa disubmit ke jurnal lektur dalam proses penyeleksiannya sesuai dengan aturan yang reviewer juga gitu. Karena saya perhatikan 3 tahun terakhir kok yang memegang jurnal lektur kok dia lagi yang masuk dia lagi gitu kan, memberi kesempatan kepada yang lain supaya teman-teman tuh bisa kesempatan masuk gitu. Gini, saya ada usul. Pak Kapus sudah ketawa rupanya. Saya ada usul, boleh Pak Kapus? Silakan. Kita LKKMU kan penelitinya banyak ya. Terus dengan berbagai macam mutunya, bukan muka tua tapi mutu kualitas gitu, kualitas menulis gitu. Jadi kalau boleh saya usul, ya jarang menulis misalnya, kita sedikit
kasih porsi paksaan gitu, supaya mereka mau berusaha menulis gitu kan, gitu. Jadi jangan terkesan mungkin dia aja gitu. Mungkin buat teman-teman yang biasa menulis seperti Bu Nur Mahmuda gitu ya, itu kan dia biasa menulis, itu bisa berbagi ilmunya. Misalnya ketemu Indra, ayo Indra, ente nulis begini caranya, mungkin begitu. Dikasih motivasi gitu, sedikit di woro-woro ya, supaya mau menulis gitu. Jadi yang nanti yang menulisnya tidak itu lagi. Jangan-jangan ketika Pak Kapus baca artikelnya, gaya selingkuhnya sudah hafal. Ini sih tulisan si Fulan ini. Gitu. Begini aja, kalau lagi, ini kan lektur memang kan ada semacam afirmasi ya kepada kawan-kawan kita, peneliti dari dalam. Sekiranya itu jurnalnya banyak, tulisannya banyak, barangkali bisa kita terbitkan edisi suplemen. Ada suplemen, ada artikel suplemen, edisi suplemen. Apa namanya itu dalam semacam komplementari. Sehingga kawan-kawan yang ada tulisannya juga tetap bisa terbit. Paham ya? Iya. Ya, paham. Ya, jadi ada edisi suplemen. Iya kan? Iya. Ya, kalau jadi dulu kawan-kawan itu kita ada buletin, Pak Kapus, dulu ada buletin. Ya, semacam buletin, tapi dia lebih ini supaya kawan-kawan juga tetap ada kreativitasnya dihargai. Iya. Mungkin begitu jalan keluarnya. Iya. Memang saya lihat kawan-kawan kita ini kan menulisnya fluktuatif ya, terkadang tulisannya banyak. Apalagi musim corona ini pasti tulisannya banyak tuh. Harus dipikirkan ke depan, apakah semacam buletin atau ada tulisan komplementari untuk lektur. Tolong dipikirkan, Pak. Iya. Nanti kalau tulisannya banyak, ndak dikasih ruang, nanti ndak semangat lagi nulis. Betul. Tolong dipikirin Pak Mul ya, Pak Muda ya, tolong dipikirkan. Itu menerbitkan semacam edisi suplemen atau komplementari. Iya. Biasakan dalam jurnal-jurnal begitu, Pak Yunani ya? Ya, biasalah. Cuma hanya perlu ini aja, Pak. Supaya ada motivasi kan. Motivasi dan paksaan. Ya. Sedikit dipaksa. Mungkin Pak Kapus, coba Fulan, tolong tulis artikel tentang ini. Pokoknya dia menulis. Iya, benar. Benar. Tolong dipikirkan Pak Mul. Sedikit paksa. Iya, Pak. Iya. Saya kira penting itu. Ya. Terus apa lagi Pak yang dipikirkan? Apa ya? Ini kita diskusi sampai jam 10 ya? Iya, Pak. 3 menit lagi. 3 menit. Mau habis ya, itu, Pak. Ya, silakan. Ya, saya pertama terima kasih ya. Ini progresnya bagus banget. Kemudian yang kedua, pikiran-pikiran kawan-kawan tolong didokumentasi dengan bagus. Nanti kita diskusikan lagi. Ini diskusi nanti kapan lagi? Ini terbitnya kapan, Pak Mul? Di bulan Juni, Pak, terakhir. Berarti Juni, April harus sudah Mei itu sudah kelar, Pak. Mei awal Juni itu sudah beres, Pak. Oke. Ya, bagus. Cuma nanti saya usul sama Pak Mulyawan, jangan sampai nasib jurnal seperti tahun kemarin yang edisi 2 ya. Itu penulisnya tidak sempat dibayarkan. Iya. Ya, itu soal koordinasi lah gitu. Ya. Kemarin saya sudah minta Pak Nyoman supaya menarik semua dana-dana lektur. Saya sudah minta. Tolong dokumennya disiapkan, Pak. Iya. Siap. Oke, Pak. Nanti saya komunikasi dengan Pak Mulyawan. Ya.
Kalau pengalaman kemarin itu kan teman-teman yang untuk apa namanya editor ya, bukan editor ya, kayak Pak Pinem ketuanya itu kan beliau pikir menyerahkan seluruhnya kepada Kabid untuk kegiatan ini, tapi ternyata kan diserahkan kepada Pak Mulyawan sebagai ketua editor chipnya itu. Jadi tolong di list gitu nama-nama reviewer, nama-nama siapa penulis dan lainnya, nanti kan bisa dibayarkan oleh ketuanya yang mencatat gitu kebutuhan-kebutuhannya, dan nanti koordinasi dengan Pak Nyoman atau tim dari administrasi pengalaman kemarin sih. Ya. Ya Bu, jadi sekarang kan kita juga belum jelas juga yang 10 orang yang akan diminta penulisnya siapa juga kan belum. Kemudian nanti saya ngobrol dengan Pak Bu Mahmudah tentang section editornya itu teknisnya seperti apa gitu, kapan pelaksanaannya, karena kan saya juga menunggu arahan dari Pak Kapus bahwa artikel-artikel ini mau saya kirimkan dulu ke beliau gitu Bu. Iya. Kalau sudah nanti dari Pak Kapus contoh 1 atau 2 minggu nanti ada keputusan mana saja artikel yang cocok untuk diterbitan Juni nanti, nah nanti kita bisa lakukan tahapan-tahapan berikutnya kaitan komunikasi saya dengan Pak Nyoman atau Pak Kabin. Yuk. Oke. Ya. Ya. Bagus. Cepatnya saya nanya baru ini. Ya. Cepatnya nanti saya kirim filenya ke email Pak Kapus ya. Oke. Bu Mahmudah nanti bisa langsung kontak saya aja nanti untuk masalah kirim file ke Pak Kapus ya. Oke, itu yang di Excel itu klik aja Pak kalau kita misalnya memang sudah punya situsnya. Ya. Siap. Sebagai nanti langsung nge-link ya. Ya, itu udah langsung nge-link saya copy paste dari linknya. Ya. Oke. Pak, untuk Kamu sudah sampai rumah itu. 10 artikel yang nanti setelah dari lihat siapa yang paling nomor pertama. Ya. Dengan artikel yang masuk itu siapa yang saya cari. Misalnya ada beberapa artikel yang Suaranya kurang jelas, Bu Mama. Bu teh Mama, mana Ibu teh Mama. Suaranya kurang jelas. Ya, di laptop saya itu keluar bandwidth Nur Mahmudah is low. Ada tulisannya. Ya. Screenshot. Nah, tuh. Ya. Bu Mahmudah nanti bisa bantu saya buat bikin resume kegiatan hari ini ya. Hasil hari ini aja. Buat nanti laporan ke Pak Kapus. Kalau untuk filenya nanti saya coba klik dari Excel yang Bu Mama kirim, nanti biar nanti kirim ke Pak Kapus. Saya udah save apa namanya? Oh sudah. Ada nanti saya kirim ke Pak Mulyawan. Oke. Tapi lumayan. Saya pakai di satu. Iya. Oke. Sudah jam 10 nih. Kita tutup aja. Oke. Ya, itu dulu saya mau makan. Ya, Pak Kapus terima kasih, Bu Novita. Oke, terima kasih. Ya, makasih Pak Mul semuanya. Oke. Semoga sehat semuanya. Ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.